Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak bermula dari misi para mubaligh dalam mengislamkan Jawa yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Jawa selanjutnya, para Wali Songo memusatkan kegiatannya dengan menjadikan kota Demak sebagai sentral segala sesuatunya. Atas dukungan Wali Songo tersebut, terutama atas dasar perintah Sunan Ampel, maka Raden Patah ditugaskan untuk mengajarkan agama Islam dan membuka pesantren di desa Glagahwangi. Tidak lama kemudian, desa ini banyak dikunjungi orang. Tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama, tetapi kemudian menjadi pusat perdagangan dan bahkan menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Islam pertama ini didirikan oleh Raden Patah atas restu dan dukungan para Wali Songo yang diperkirakan tidak lama setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit atau semasa pemerintahan Prabu Brawijaya kelima atau Kertabumi, yaitu tahun sekitar 1478 Masehi. Sinengkelan ditandai dengan Condro Sengkolo, Sirno Ilang Kertaning Bumi. Adapun berdirinya Kerajaan Demak Sinengkelan Geni Mati Siniram Janmi, yang artinya tahun Soko 1403 atau 1481 Masehi. Sebelum Demak menjadi pusat kerajaan, dulunya Demak merupakan kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit atau Brawijaya V. Dan sebelum berstatus kadipaten, lebih dikenal orang dengan nama Glagahwangi, yang menjadi wilayah Kadipaten Jepara dan merupakan satu-satunya kadipaten yang adipatinya memeluk agama Islam. Menurut cerita rakyat, orang yang pertama kali dijumpai oleh Raden Patah di Glagahwangi adalah Nyai Lembah yang berasal dari Rawapening. Atas saran Nyai Lembah inilah Raden Patah bermukim di desa Glagahwangi yang kemudian dinamai Bintoro Demak. Kemudian dalam perkembangannya dan semakin ramainya masyarakat, akhirnya Bintoro menjadi ibu kota negara. Adapun asal kota Demak, ada beberapa pendapat. Antara lain, 1. Menurut Profesor Purbocaroko, Demak berasal dari kata delemak, yang artinya tanah yang mengandung air atau rawa. 2. Menurut Solihin Salam dalam bukunya yang berjudul Sekitar Wali Songo, menyatakan bahwa Profesor Dr. Hamka berpendapat, kota Demak adalah berasal dari bahasa Arab, dimak, yang artinya air mata. Menggambarkan kesulitan dalam menegakkan agama Islam pada waktu itu. 3. Menurut Profesor R.M. Sucipto Wiryo Suparto, Demak berasal dari bahasa Kawi yang artinya pegangan atau pemberian. Letak peta lokasi Kerajaan Demak. Dari hasil penelitian IAIN Wali Songo Jawa Tengah tahun 1974 Masehi tentang bahan-bahan sejarah Islam di Jawa Tengah bagian utara, telah dilaporkan bahwa ada beberapa pendapat mengenai letak Kesultanan atau Istana Kerajaan Demak, yaitu, pertama, bahwa bekas Kesultanan Demak itu tidak ada. Dengan keterangan bahwa Raden Patah mulai menyebarkan agama Islam di Demak adalah semata-mata untuk kepentingan agama Islam. Pendirian Masjid Demak bersama para Wali Songo merupakan lambang Kesultanan Demak. Adapun tempat kediaman Raden Patah bukan berupa istana yang megah, tetapi sebuah rumah biasa yang letaknya diperkirakan sekitar stasiun kereta api sekarang. Tempat itu dinamakan Rowo Batok. Kedua, bahwa pada umumnya letak masjid tidak terlalu jauh dari istana.
Diperkirakan letak Keraton Demak berada di tempat yang sekarang didirikan Lembaga Pemasyarakatan atau sebelah timur alun-alun. Dengan alasan bahwa pada zaman kolonial ada unsur kesengajaan menghilangkan bekas keraton. Pendapat ini didasarkan atas adanya nama-nama perkampungan yang mempunyai latar belakang historis. Seperti nama Siti Hingkil atau Setinggil, Betengan, Pungkuran, Sampangan dan Jogoloyo. Ketiga, bahwa letak keraton berhadap-hadapan dengan Masjid Agung Demak, menyeberangi sungai dengan ditandai oleh adanya 2 pohon pinang. Kedua pohon pinang tersebut masih ada dan di antara kedua pohon itu terdapat makam Kiai Gunduk. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, yang ditanam itu sesungguhnya berupa tombak atau pusaka. Raja-raja Kerajaan Demak. 1. Kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Raden Patah tahun 1500 hingga 1518. Raden Patah pada masa sebelum mendirikan Kerajaan Demak terkenal dengan nama Pangeran Jimbun. Dan setelah menjadi pendiri Kerajaan Demak Raja, bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kerajaan Demak menjadi kerajaan besar dan menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting pada masa pemerintahan Raden Patah. Dan Raden Patah juga membangun Masjid Agung Demak yang letaknya di tengah kota alun-alun Demak. Kedudukan Demak semakin penting peranannya sebagai pusat penyebaran agama Islam setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Namun, walaupun begitu hal itu suatu saat juga menjadi ancaman bagi kekuasaan Demak. Karena itu pada tahun 1513, Raden Patah mengutus putranya sendiri yaitu Pati Unus dan para armadanya diutus untuk menyerang Portugis di Malaka. Walau serangan ke Malaka sudah dibantu oleh Aceh dan Palembang tetapi gagal dikarenakan kualitas persenjataan yang kurang memadai dibanding Portugis di Malaka. 2. Kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Pati Unus tahun 1518 hingga 1521. Pada tahun 1518 ketika Raden Patah sudah wafat kemudian pemerintahan Kerajaan Demak digantikan putranya sendiri yaitu Pati Unus. Pati Unus sangat terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis yang telah menguasai Malaka. Dan karena keberaniannya itu Pati Unus mendapatkan julukan Pangeran Sabrang Lor. Ia juga mengirim katir untuk mengadakan blokade terhadap Portugis di Malaka. Hal itu mengakibatkan Portugis kekurangan bahan makanan. 3. Kerajaan Islam Demak masa pemerintahan Sultan Trenggono tahun 1521 hingga 1546. Ketika Pati Unus wafat, Pati Unus tidak memiliki putra. Jadi tahta kerajaan digantikan oleh adiknya yang bernama Raden Trenggono. Dan di bawah pemerintahan Sultan Trenggono inilah pemerintahan Demak mencapai masa kejayaannya. Raden Trenggono dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan gagah berani, dan berhasil memperlebar wilayah kekuasaannya yang meliputi dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada turun-temurun berdirinya Demak sampai masa pemerintahan Raden Trenggono, musuh utama Demak adalah Portugis yang mulai memperluas pengaruhnya ke Jawa Barat dan alhasil pihak Portugis bisa mendirikan benteng Sunda Kelapa di Jawa Barat. Pada tahun 1522 Sultan Trenggono mengirim tentaranya ke Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fathahillah yang bertujuan untuk mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa.
Tahun 1527 Fathahillah dan para pengikutnya berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Dan sejak saat itulah Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang sempurna dan sampai saat ini dikenal dengan nama Jakarta. Sultan Trenggono yang berencana menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Demak dan untuk mewujudkan cita-cita itu Sultan Trenggono mengambil langkah cerdas sebagai berikut. Menyerang daerah Pasuruan di Jawa Timur atau Kerajaan Hindu Supit Urang, dipimpin Sultan Trenggono sendiri. Serangan ke Pasuruan tidak membawa hasil karena Sultan Trenggono meninggal. Menyerang Jawa Barat atau Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon, dipimpin Fathahillah mengadakan perkawinan politik. Misalnya, 1. Pangeran Hadiri dijodohkan dengan puterinya atau Adipati Jepara. 2. Fathahillah dijodohkan dengan adiknya. 3. Pangeran Pasarehan dijodohkan dengan puterinya dan menjadi Raja Cirebon. 4. Joko Tingkir dijodohkan dengan puterinya atau Adipati Pajang. Sumber sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1475. Bukti sejarah yang mengabarkan tentang keberadaan kerajaan ini di masa lalu sudah cukup banyak didapatkan. Adapun beberapa bukti lain yang berupa peninggalan bersejarah seperti bangunan atau benda-benda tertentu juga masih terpelihara hingga sekarang. Beberapa bangunan atau benda peninggalan Kerajaan Demak yaitu sebagai berikut. 1. Masjid Agung Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yang paling dikenal tentu adalah Masjid Agung Demak. Bangunan yang didirikan oleh Wali Songo pada tahun 1479 ini masih berdiri kokoh hingga saat ini meski sudah mengalami beberapa renovasi. Bangunan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Kerajaan Demak pada masa silam telah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran Islam di Jawa. Untuk melihat keunikan arsitektur dan nilai-nilai filosofisnya, kita bisa mendatangi Masjid Agung Demak. Letaknya berada di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. 2. Pintu Bledek. Dalam bahasa Indonesia, bledek berarti petir. Oleh karena itu, pintu bledek bisa diartikan sebagai pintu petir. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama dari Masjid Agung Demak. Berdasarkan cerita yang beredar, pintu ini dinamai pintu bledek tak lain karena Ki Ageng Selo memang membuatnya dari petir yang menyambar. Saat ini, pintu bledek sudah tak lagi digunakan sebagai pintu masjid. Pintu bledek dimuseumkan karena sudah mulai lapuk dan tua. Ia menjadi koleksi peninggalan Kerajaan Demak dan kini disimpan di dalam Masjid Agung Demak. 3. Soko Tatal dan Soko Guru. Soko Guru adalah tiang berdiameter mencapai 1 meter yang berfungsi sebagai penyangga tegak kokohnya bangunan Masjid Demak. Ada 4 buah Soko Guru yang digunakan masjid ini. Dan berdasarkan cerita semua Soko Guru tersebut dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Sang Sunan mendapat tugas untuk membuat semua tiang tersebut sendiri. Hanya saja saat ia baru membuat 3 buah tiang setelah masjid siap berdiri. Sunan Kalijaga dengan sangat terpaksa kemudian menyambungkan semua tatal atau potongan-potongan kayu sisa pembuatan 3 Soko Guru dengan kekuatan spiritualnya dan mengubahnya menjadi Soko Tatal alias Soko Guru yang terbuat dari tatal. 4. Beduk dan kentongan.
Beduk dan kentongan yang terdapat di Masjid Agung Demak juga merupakan peninggalan Kerajaan Demak yang bersejarah dan tak boleh dilupakan. Kedua alat ini digunakan pada masa silam sebagai alat untuk memanggil masyarakat sekitar masjid agar segera datang melaksanakan sholat 5 waktu setelah azan dikumandangkan. Kentongan berbentuk menyerupai tapal kuda memiliki filosofi bahwa jika kentongan tersebut dipukul, maka warga sekitar harus segera datang untuk melaksanakan sholat 5 waktu secepat orang naik kuda. 5. Situs kolam wudhu. Situs kolam wudhu dibuat seiring berdirinya bangunan Masjid Demak. Situs ini dahulunya digunakan sebagai tempat berwudu para santri atau musyafir yang berkunjung ke masjid untuk melaksanakan sholat. Namun, saat ini situs tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk berwudu dan hanya boleh dilihat sebagai benda peninggalan sejarah. 6. Maksuroh adalah dinding berukir kaligrafi tulisan Arab yang menghiasi bangunan Masjid Demak. Maksuroh tersebut dibuat sekitar tahun 1866 Masehi. Tepatnya pada saat Aryo Purbaningrat menjabat sebagai Adipati Demak. Adapun tulisan dalam kaligrafi tersebut bermakna tentang keesaan Allah. 7. Dampar Kencana. Dampar Kencana adalah singgasana para sultan yang kemudian dialihfungsikan sebagai mimbar khutbah di Masjid Agung Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yang satu ini hingga kini masih terawat rapi di dalam tempat penyimpanannya di Masjid Demak. 8. Piring Campa. Piring campa adalah piring pemberian seorang putri dari Campa yang tak lain adalah ibu dari Raden Patah. Piring ini jumlahnya ada 65 buah. Sebagian dipasang sebagai hiasan di dinding masjid, sedangkan sebagian lain dipasang di tempat imam. Perkembangan Islam pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak yang secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro di muara sungai yang dikelilingi oleh daerah rawa yang luas dikelilingi perairan laut. Muria. Bintoro yang menjadi pusat Kerajaan Demak yang terletak antara Bergola dan Jepara, di mana Bergola adalah sebuah pelabuhan yang penting pada masa Kerajaan Mataram atau Wangsa Shailendra. Sedangkan Jepara akhirnya berkembang menjadi pelabuhan yang penting bagi Kerajaan Demak. Kehidupan politik lokasi Kerajaan Demak yang strategis untuk perdagangan nasional. Karena menghubungkan perdagangan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, serta keadaan Majapahit yang sudah hancur, maka Demak berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa dan memiliki peranan penting dalam rangka penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa, karena Demak berhasil menggantikan peran Malaka setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Karena Demak terletak di wilayah yang sangat strategis yaitu di jalur perdagangan Nusantara memungkinkan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim. Dalam kegiatan perdagangannya, Demak berperan sebagai penghubung daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian barat. Dengan demikian perdagangan di Demak semakin berkembang. Dan hal ini juga didukung oleh penguasaan Demak terhadap pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir pantai Pulau Jawa. Sebagai kerajaan Islam yang memiliki wilayah di pedalaman, maka Demak juga memperhatikan masalah pertanian, sehingga beras merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditi dagang. Dengan demikian,
Kegiatan perdagangannya ditunjang oleh hasil pertanian, yang mengakibatkan Demak memperoleh keuntungan di bidang ekonomi. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam, karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan Kerajaan Demak. Seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus yang memberi nasihat kepada Raden Patah untuk membuat siasat menghancurkan kekuatan Portugis dan membuat pertahanan yang kuat di Indonesia. Dengan demikian terjalin hubungan yang erat antara raja atau bangsawan, para wali atau ulama dengan rakyat. Hubungan yang erat tersebut tercipta melalui pembinaan masyarakat yang diselenggarakan di masjid maupun di pondok pesantren, sehingga tercipta kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antara orang-orang Islam. Demikian pula di bidang budaya, banyak hal yang menarik yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Demak, di mana salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut dengan Soko Tatal. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Di serambi depan masjid atau pendopo itulah Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan sekaten atau Maulud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon. Hal tersebut menunjukkan adanya akulturasi kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam. Setelah Demak berkuasa kurang lebih setengah abad, ada beberapa hasil peradaban Demak yang sampai saat ini masih dapat dirasakan. Misalnya, Sultan Demak Senopati Jimbun pernah menyusun suatu himpunan undang-undang dan peraturan di bidang pelaksanaan hukum. Namanya Salokantara, sebagai kitab hukum. Maka di dalamnya antara lain menerangkan tentang pemimpin keagamaan yang pernah menjadi hakim. Mereka disebut Dharmayaksa dan Kertopapati. Gelar pengulu atau kepala juga sudah dipakai di sana, yang sudah dipakai imam di Masjid Demak. Hal ini juga terkait dengan orang yang terpenting di sana, yaitu nama Sunan Kalijaga. Kata kali berasal dari bahasa Arab katli. Walaupun hal itu juga dikaitkan dengan nama sebuah sungai kecil, Kalijaga di Cirebon. Ternyata istilah katli pada masa-masa selanjutnya dipakai oleh imam-imam masjid. Bertambahnya bangunan-bangunan militer di Demak dan ibu kota lainnya di Jawa pada abad 16. Peranan penting Masjid Demak sebagai pusat peribadatan kerajaan Islam pertama di Jawa. Dengan masjid, umat Islam di Jawa dapat mengadakan hubungan dengan pusat-pusat Islam internasional di luar negeri atau di Tanah Suci, dengan kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Munculnya kesenian, seperti wayang orang, wayang topeng, gamelan, tembang macapat, pembuatan keris, dan hikayat-hikayat Jawa yang dipandang sebagai penemuan para wali yang sezaman dengan Kerajaan Demak. Perkembangan sastra Jawa yang terpusat di bandar-bandar pantai utara dan pantai timur Jawa yang mungkin sebelumnya belum mengenal Islam, maupun pada masa-masa selanjutnya setelah mengenal Islam. Kemajuan Kerajaan Demak dalam berbagai bidang tidak bisa dilepaskan dari peran serta Islam dalam menyusun dan membentuk fondasi kemasyarakatan Demak yang lebih unggul.
Di samping itu peran serta para pemimpin dan para wali juga turut membantu kejayaan Kerajaan Demak. Perang Saudara Kerajaan Demak. Perang saudara ini berawal dari meninggalnya anak sulung Raden Patah, yaitu Adipati Unus yang menjadi putra mahkota. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan antara anak-anak dari Raden Patah. Persaingan ketat antara Sultan Trenggono dan Pangeran Sedalepen atau Kikin. Akhirnya Kerajaan Demak mampu dipimpin oleh Trenggono dengan menyuruh anaknya yaitu Prawoto untuk membunuh Pangeran Sedalepen. Dan akhirnya Sultan Trenggono menjadi Sultan kedua di Demak. Pada masa kekuasaan Sultan Trenggono tahun 1521 hingga 1546, Demak mencapai puncak keemasan dengan luasnya daerah kekuasaan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Hasil dari pemerintahannya adalah Demak memiliki benteng bawahan di barat yaitu di Cirebon. Tapi Kesultanan Cirebon akhirnya tidak tunduk setelah Demak berubah menjadi Kesultanan Pajang. Sultan Trenggono meninggalkan 2 orang putra dan 4 putri. Anak pertama perempuan menikah dengan Pangeran Langgar, anak kedua laki-laki yaitu Sunan Prawoto. Anak yang ketiga perempuan menikah dengan Pangeran Kalinyamat. Anak yang keempat perempuan menikah dengan Pangeran dari Cirebon. Anak yang kelima perempuan menikah dengan Jaka Tingkir. Dan anak yang terakhir adalah Pangeran Timur. Arya Penangsang Jipang membalas kematian dari ayahnya, Raden Kikin atau Pangeran Sedalepen pada saat perebutan kekuasaan, dengan membunuh Sunan Prawoto. Arya Penangsang bisa menguasai Demak dan bisa menjadi Raja Demak yang berdaulat penuh. Pada tahun 1546 setelah wafatnya Sultan Trenggono secara mendadak, anaknya yaitu Sunan Prawoto naik tahta dan menjadi raja ketiga di Demak. Mendengar hal tersebut Arya Penangsang langsung menggerakkan pasukannya untuk menyerang Demak. Pada masa itu posisi Demak sedang kosong armada. Armadanya sedang dikirim ke Indonesia Timur. Maka dengan mudahnya Arya Penangsang membumi hanguskan Demak. Yang tersisa hanyalah Masjid Demak dan kelenteng. Dalam pertempuran ini tentara Demak terdesak dan mengungsi ke Semarang, tetapi masih bisa dikejar. Sunan Prawoto gugur dalam pertempuran ini. Dengan gugurnya Sunan Prawoto, belum menyelesaikan masalah keluarga ini. Masih ada seseorang lagi yang kelak akan membawa Demak pindah ke Pajang, Jaka Tingkir. Jaka Tingkir adalah anak dari Ki Ageng Pengging Bupati di wilayah Majapahit di daerah Surakarta. Dalam babat Tanah Jawi, Arya Penangsang berhasil membunuh Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat, sehingga tersisa Jaka Tingkir. Dengan kematian Kalinyamat, maka janda dari Pangeran Kalinyamat membuat sayembara. Siapa saja yang bisa membunuh Arya Penangsang, maka dia akan mendapatkan aku dan harta bendaku. Begitulah sekiranya tutur kata dari Nyi Ratu Kalinyamat. Mendengar hal tersebut Jaka Tingkir menyanggupinya, karena beliau juga adik ipar dari Pangeran Kalinyamat dan Sunan Prawoto. Jaka Tingkir dibantu oleh Ki Ageng Panjawi dan Ki Ageng Pamanahan. Akhirnya Arya Penangsang dapat ditumbangkan dan sebagai hadiahnya Ki Ageng Panjawi mendapatkan hadiah tanah Pati. Dan Ki Ageng Pamanahan mendapat tanah Mataram. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Raja pertama dari Kerajaan Demak ialah Raden Patah yang bergelar Senopati Jumbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Pada tahun 1507,
Raden Patah turun tahta dan digantikan oleh seorang putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum diangkat menjadi raja, Pati Unus sebelumnya sudah pernah memimpin armada laut Kerajaan Demak untuk menyerang Portugis yang berada di Selat Malaka. Sayangnya, usaha Pati Unus tersebut masih mengalami kegagalan. Namun karena keberaniannya dalam menyerang Portugis yang ada di Malaka tersebut, akhirnya Pati Unus mendapat julukan sebagai Pangeran Sabrang Lor. Lalu pada tahun 1521, Pati Unus wafat dan tahtanya digantikan oleh adiknya yang bernama Trenggono. Pada masa inilah Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak telah menjadi salah satu pelabuhan terbesar yang ada di Nusantara. Demak memegang peran yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian antar pulau. Demak memiliki peran yang penting karena memiliki daerah pertanian yang lumayan luas dan menjadi penghasil bahan makanan seperti beras. Selain itu, perdagangannya juga semakin meningkat. Barang yang banyak diekspor yaitu lilin, madu dan beras. Barang-barang tersebut lalu diekspor ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Aktivitas perdagangan maritim tersebut telah menyebabkan Kerajaan Demak mendapat keuntungan sangat besar. Banyak kapal yang melewati kawasan Laut Jawa dalam memasarkan barang dagangan tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satupun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan menundukkan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara. Di bawah pimpinan Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor, Demak di bawah Pati Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Visi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan pendudukan Portugis di Malaka. Kemudian beberapa kali ia mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Trenggono berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana tahun 1527, Tuban tahun 1527. Madiun tahun 1529, Surabaya dan Pasuruan tahun 1527, Malang tahun 1545, dan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa tahun 1527 hingga 1546. Trenggono meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan, dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Salah seorang panglima perang Demak waktu itu adalah Fathahilah, pemuda asal Pasai Sumatera, yang juga menjadi menantu Raja Trenggono. Sementara Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati diperintah oleh Trenggono untuk menundukkan Banten Girang. Di kemudian hari keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Sedangkan Sunan Kudus merupakan imam di Masjid Demak juga pemimpin utama dalam penaklukan Majapahit sebelum pindah ke Kudus. Runtuhnya Kerajaan Demak. Pemerintahan Raden Patah kira-kira berlangsung di akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Tatkala perjuangan Raden Patah melawan Portugis belum selesai,
Pada tahun 1518 beliau wafat, dan digantikan oleh puteranya, Adipati Unus atau Pangeran Seberang Lor. Dikenal dengan nama tersebut karena dia pernah menyeberang ke utara untuk menyerang Portugis yang ada di sebelah utara atau Malaka. Di samping itu, dikenal dengan nama Cucu Sumangsang atau Arya Penangsang. Namun sayang, dia hanya memerintah selama 3 tahun sehingga usahanya sebagai negarawan tidak banyak diceritakan. Konon, dia mempunyai armada laut yang terdiri dari 40 kapal juang yang berasal dari daerah-daerah taklukan, terutama yang diperoleh dari Jepara. Sebagai penggantinya adalah Sultan Trenggono atau Tranggana, saudara Adipati Unus. Dia memerintah tahun 1512 hingga 1546. Tatkala memerintah, kerajaan telah diperluas ke barat dan ke hulu Sungai Brantas atau pada saat ini dikenal dengan Kota Malang. Sebagai lambang kebesaran Islam, Masjid Demak pun dibangun kembali. Dengan gambaran tersebut di atas, perjuangan Pangeran Trenggono tidak kalah oleh para pendahulunya. Adapun orang-orang Portugis di Malaka, dirasanya sebagai ancaman dan bahaya. Untuk menggempur langsung dia belum sanggup. Namun demikian, dia berusaha perluasan daerah-daerah yang dikuasai oleh Portugis yang telah berhasil menguasai pula daerah Passe di Sumatera Utara. Seorang ulama terkemuka dari Passe, Fathahillah, yang sempat melarikan diri dari kepungan orang Portugis, diterima oleh Trenggono. Fathahillah pun dinikahkan dengan adiknya. Ternyata Fathahillah dapat menghalangi kemajuan orang-orang Portugis dengan merebut kunci-kunci perdagangan kerajaan Pejajaran di Jawa Barat yang belum masuk Islam, yaitu Banten dan Cirebon. Sementara itu, Trenggono sendiri berhasil menaklukkan Mataram di pedalaman Jawa Tengah dan juga Singasari Jawa Timur bagian selatan. Pasuruan dan Panukuan dapat bertahan. Sedangkan Blambangan menjadi bagian kerajaan Bali yang tetap Hindu. Dalam usahanya untuk menyerang Pasuruan pada tahun 1546, Trenggono wafat. Dengan wafatnya Sultan Trenggono, timbullah pertengkaran yang maha hebat di Demak tentang siapa yang menggantikannya. Setelah Sultan Trenggono wafat muncul kekacauan dan pertempuran antara para calon pengganti raja. Konon, ibu kota Demak pun hancur karenanya. Para calon pengganti raja yang bertikai itu adalah anak Trenggono, Sunan Prawoto dan Arya Penangsang, anak dari Pangeran Sekar ing Sedalepen. Adik tiri Sultan Trenggono yang dibunuh oleh Sunan Prawoto ketika membantu ayahnya merebut tahta Demak. Arya Penangsang dengan dukungan dari gurunya Sunan Kudus untuk merebut tahta Demak, mengirim anak buahnya yang bernama Rangkut untuk membalas kematian ayahnya. Pada tahun 1549 menurut Babat Tanah Jawi, pada suatu malam Rangkut berhasil menyusup ke dalam kamar tidur Sunan Prawoto. Sunan mengakui kesalahannya telah membunuh Pangeran Sedalepen. Ia rela dihukum mati asalkan keluarganya diampuni. Menurut Babat Tanah Jawi, pada suatu malam Rangkut berhasil menyusup ke dalam kamar tidur Sunan Prawoto. Sunan mengakui kesalahannya telah membunuh Pangeran Sedalepen. Ia rela dihukum mati asalkan keluarganya diampuni. Rangkut setuju. Ia lalu menikam dada Sunan Prawoto yang pasrah tanpa perlawanan sampai tembus. Ternyata istri Sunan sedang berlindung di balik punggungnya. Akibatnya ia pun tewas pula. Melihat istrinya meninggal,
Sunan Prawoto marah dan sempat membunuh Rangkut dengan sisa-sisa tenaganya. Arya Penangsang juga membunuh Adipati Jepara yang sangat besar pengaruhnya. Istri Adipati Jepara, Ratu Kalinyamat, mengangkat senjata dan dibantu oleh adipati yang lain untuk melawan Arya Penangsang. Salah satunya adalah Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono yang berkuasa di Pajang Boyolali. Akhirnya, Joko Tingkir dapat membunuh Arya Penangsang. Pada tahun 1586, Keraton Demak pun dipindah ke Pajang. Runtuhnya Kerajaan Demak tak berbeda dengan penaklukannya atas Majapahit. Peristiwa gugurnya tokoh-tokoh penting Demak saat menyerang Blambangan atau bekas Majapahit, dan rongrongan dari dalam Demak sendiri membuat kerajaan makin lemah dan akhirnya runtuh dengan sendirinya. Sebuah pelajaran dari sejarah cerai-berai dari dalam akan membahayakan kesatuan dan persatuan.